Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Mrofi Yunus, CGP Angkatan 1 tahun 2020, Pekanbaru, Riau. Dengan fasilitator Bapak Budi Hartono SPD MPD dengan pendamping Dr. Ahmad Hidir MSI. Tema untuk aksi nyata ini adalah pemanfaatan sampah plastik menjadi ekobrik dalam pengurangan sampah anorganik. Dengan mendirikan salah satunya adalah taman baca atau taman literasi dan tempat duduk dari ekobrik. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah taman bacanya, bagaimana cara pemanfaatan sampah plastik menjadi ekobrik. Latar belakang, sampah merupakan penyebab pencemaran lingkungan. Diperlukan sebuah manajemen bagaimana kita dapat mengelola sampah ini agar dapat digunakan kembali dan dimanfaatkan kembali seperti recycle, reuse, dan sebagainya. Jadi ada proses 3R tersebut yang biasanya digunakan dalam pengelolaan sampah. Kemudian kita juga mengetahui kesadaran yang masih rendah terhadap kebersihan dan pencemaran lingkungan. Buktinya dapat kita lihat di beberapa sudut kota kita, kesadaran masyarakat terhadap sampah itu masih sangat rendah. Membuang sampah sembarangan. Banyak di beberapa titik ditulis dilarang membuang sampah di sini. Ternyata dengan kata-kata yang telah ditulis baik dalam bentuk spanduk ataupun dalam bentuk slogan, orang-orang masih saja tidak sadar terhadap pencemaran lingkungan. Sehingga sampah-sampah rumah tangganya dibuang sembarangan tempat. Kemudian pengelolaan barang bekas menjadi ekobrik. Jadi dari sampah-sampah ini tadi dapat kita berdayakan kembali, dapat digunakan ulang lagi dan dapat memiliki fungsi lain daripada plastik, yaitu pengganti bata di dalam mendirikan sebuah bangunan. Salah satunya adalah taman baca. Rumusan masalah. Ya, kita tahu sampah plastik sulit untuk diurai. Kalau dibiarkan saja berada pada sebuah tempat, sampah ini akan terurai, apalagi plastik ini membutuhkan waktu yang sangat lama, kadang sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Jadi perlu manajemen khusus, perlu trik khusus agar sampah-sampah ini dapat diuraikan dan dimanfaatkan kembali. Kemudian aset, bagaimana kita dapat memberdayakan 7 aset yang ada. Salah satunya aset manusia, kemudian aset lingkungan dalam pemberdayaan sumber daya. Berikutnya, bagaimana kita dapat mengedukasi barang-barang bekas menjadi barang yang bernilai ekonomis. Tujuan pemanfaatan aset itu alternatif dalam pemanfaatan sampah plastik, kemudian pemanfaatan sampah dalam pencegahan kerusakan lingkungan. Manfaat dari aksi nyata ini itu tentunya dapat kita mengurangi bagaimana sampah-sampah plastik ini bertebaran di lingkungan sehingga tidak mencemari daripada lingkungan. Jadi sampah-sampah ini dapat kembali kita gunakan dalam bentuk yang lain. Kemudian kita belajar bagaimana dapat mencintai lingkungan agar dapat kita hidup dengan bersih, tenang, nyaman, jauh dari bahaya, salah satunya banjir dan penyakit. Itu biasanya kalau sudah banjir ini datang, tentu penyakit DBD akan mudah timbul. Bibit-bibit nyamuk akan lebih mudah berkembang biak. Itu kebersihan lingkungan ini sangat perlu kita terapkan sekali. Dan juga bisa menjadikan sebuah peluang usaha.
Karena pemanfaatan sampah ini bisa juga diproduksi dan dibuat dalam bentuk yang lain sehingga bisa menjadi kerajinan rumah tangga. Salah satunya adalah kursi yang dibuat dari EcoBrick. Kajian teorinya, sampah plastik, limbah padat yang dipandang tak berguna setelah diedukasi menjadi EcoBrick yang dapat bermanfaat untuk kehidupan. Kemudian bagaimana cara kita mengedukasi sampah-sampah plastik menjadi EcoBrick? Salah satunya itu membuat taman bacaan, kemudian taman untuk tempat bunga, taman hias, serta tempat duduk dan sebagainya. Sehingga banyak lagi edukasi-edukasi lain yang akan muncul dari pemikiran-pemikiran orang-orang yang luar biasa. Bagaimana cara metodologinya itu kita memanfaatkan aset, kemudian kita menjadikan setiap hambatan itu menjadi sebuah peluang di dalam mencapai tujuan dan visi misi daripada sekolah. Salah satu hasil yaitu EcoBrick dengan berdirinya taman baca di sekolah yang akan nanti kita lihat pada video pemaparan dari hasil presentasi ini. Perasaannya tentunya kita gembira karena dapat memanfaatkan barang bekas menjadi jauh lebih bermanfaat, ya. Dapat kita membantu menyumbang dalam proses itu pembersihan lingkungan dan dalam pencegahan pencemaran udara dan sebagainya. Pembelajarannya, segala sesuatu jika dipandang dari nilai yang positif akan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dan bagaimana kita diajarkan dapat memandang segala sesuatu bukan berdasarkan masalah, tetapi berdasarkan aset. Jadi artinya segala sesuatu hambatan yang ada di sekolah itu akan kita jadikan sebuah peluang. Kesimpulannya, sampah anorganik dapat dimanfaatkan dengan fungsi dan manfaatnya lebih efisien. Kemudian dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang akan mengakibatkan banjir ataupun selokan macet. Serta EcoBrick memiliki kekuatan yang lebih bagus daripada bata. Sarannya, karya inovatif itu lahir dari orang-orang yang luar biasa dengan cara tepat guna dan memaksimalkan aset untuk dijadikan kekuatan dan peluang dalam sekolah. Serta marilah kita memanfaatkan sampah plastik untuk didaur ulang kembali ataupun sampah-sampah organik yang bisa kita gunakan juga sebagai pupuk kompos. Untuk demikian pemaparan saya untuk aksi nyata modul 3.2 ini. Berikut akan kita sajikan video-video bagaimana cara membuat EcoBrick dari awal sampai berdirinya sebuah taman baca yang ada di sekolah. Oke, terima kasih. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hasil kita pengen publik. Satu bentuk hasil karya dari Ecobrik ya. Jadi yang gambar ini terbuat dari Ecobrik. Sini ya. Masuk dengan taman yang ada di bawah. Ini bangkunya. Ini bermanfaat bagi lingkungan sekitar di rumah agar sampah plastik yang tidak digunakan bisa dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai wali murid dari siswa SMP Negeri 23 Pekanbaru sangat merasa bangga dengan adanya program dari SMP 23 yaitu dengan adanya pembuatan Ecobrik, yang mana sampah-sampah yang berada di rumah kami, terutama sampah plastik yang susah untuk daur ulang, ternyata bisa dimanfaatkan sebagai Ecobrik yang akan dimanfaatkan di sekolah SMP Negeri 23 Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Sarah Anugrah dari kelas 8A. Di sini saya ingin memberikan tanggapan mengenai Ecobrik yang saya kerjakan tadi. Ecobrik ini menurut saya sangat berguna, mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar dan dapat mencegah penyebaran sampah plastik. Orang tua saya sangat senang kalau misalnya sampah plastik dalam rumah itu berkurang. Dan pengolahan sampah plastik Ecobrik ini sangat mudah. Cukup menggunting-guntingkan sampah-sampah plastik dan masukkan ke dalam botol, lalu dipadatkan sampai sangat-sangat padat. Terima kasih.